Selamat pagi semua buat teman-teman elektromedis Indonesia dan IPS RS seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang bagaimana memahami angka 4% sebagai biaya pemeliharaan alat kesehatan di rumah sakit. Jadi perspektif dari regulasi dan praktik manajemen teknologi kesehatan, kita lihat bagaimana mengaplikasikan atau merealisasikan anggaran seperti ini. Jadi latar belakangnya adalah sering muncul pertanyaan di rumah sakit mengenai angka 4% biaya pemeliharaan alat kesehatan. Sebagian pihak menganggap angka ini sebagai angka tetap untuk semua alat kesehatan. Padahal pemahaman ini tidak sepenuhnya tepat. Jadi kesalahpahaman ini dapat berdampak pada kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan pemeliharaan alat kesehatan secara efektif. Jadi dasar regulasi yang kami sampaikan di sini adalah pada PMK nomor 15 tahun 2023. Di sana landasan hukum dari PMK ini mengatur pemeliharaan alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban anggaran setiap rumah sakit wajib menyediakan anggaran pemeliharaan alat kesehatan. Batas minimal anggaran pemeliharaan paling rendah adalah 4% dari nilai aset alat kesehatan per tahun. Jadi ini kami hanya memberikan cuplikan dari PMK tersebut. Jadi rumah sakit itu wajib untuk melakukan itu. Yang hal penting lagi adalah mana angka 4% dalam regulasi. Jadi pengertian angka 4% adalah batas minimal anggaran pemeliharaan, bukan angka tetap untuk semua alat kesehatan. Jadi penegasan ini rumah sakit wajib menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 4% dari nilai aset alat kesehatan per tahun. Poin pentingnya adalah angka 4% merupakan baseline minimal sesuai regulasi. Anggaran dapat lebih tinggi sesuai kebutuhan dan kompleksitas alat. Jadi yang harus penting Anda ketahui itu bukan angka 4%-nya, tapi bagaimana Anda memahami berapa total aset yang akan dipelihara. Minimal 4% itu akan lahir secara proporsional dan dapat diterima oleh semua jika Anda tahu berapa aset yang harus Anda pelihara. Jadi harus punya data regulasinya, data alat inventarisnya, data total asetnya, nilai bukunya, nilai ekonomisnya. Anda harus tahu baru berbicara tentang nilai 4%. Dan yang lebih penting lagi, faktor yang mempengaruhi kebutuhan biaya pemeliharaan itu apa? Jadi dari jenis alatnya, setiap kategori alat memiliki kebutuhan pemeliharaan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Kompleksitasnya juga beda. Alat dengan teknologi tinggi membutuhkan perawatan lebih intensif dan biaya yang lebih besar. Usia alat semakin tua, alat semakin tinggi risikonya, kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan juga harus lebih tinggi. Ingat, alat semakin tua, pemeliharaannya juga semakin mahal, sementara produktivitasnya pasti turun. Intensitas penggunaan juga mempengaruhi. Dengan utility tinggi berbanding dengan utility yang rendah juga sudah berbeda. Jadi harus bijak dan lebih selektif di dalam penggunaan pemeliharaan. Jadi alat yang digunakan lebih sering memerlukan pemeliharaan lebih rutin dan tentunya anggarannya adalah kemungkinan menjadi yang lebih besar. Kategori alat kesehatan sebagai gambaran umum, alat kesehatan di rumah sakit diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat kompleksitas dan kebutuhan pemeliharaan. Peralatan yang sederhana seperti timbangan, yang sederhana lampu pemeriksaan itu tidak harus 4%. Cukup 2-4, berarti di bawah 4 biaya pemeliharaannya sudah cukup. Sedangkan elektromedik menengah, pasien monitor, ventilator, infus pump, USG itu bisa lebih dari 4, bisa sampai 6%.
dari biaya pemeliharaan yang dibutuhkan. Teknologi tinggi CT scan, MRI, CAT lab, LINAC bisa sampai 12% dari kebutuhannya untuk biaya pemeliharaan. Kemudian peralatan sederhana seperti timbangan, alat ukur berat badan pasien dengan perawatan minimal, suction pump yang sederhana, alat penghisap lendir dengan komponen dasar, lampu pemeriksaan pencahayaan dan pemeriksaan klinis itu bisa antara 2-4%. Jadi harus Anda pilah, tidak bisa dipukul rata menjadi 4%. Itu enggak sesimpel itu. Berarti Anda harus menghitung ulang secara accounting. Ingat, frekuensi penggunaannya tinggi, utilitas tinggi, peralatannya canggih, resikonya tinggi, itu juga menjadi prioritas. Tentunya pemeliharaannya juga ditimbang lagi menggunakan kontrak maintenance atau tidak. Itu harus betul-betul dihitung. Dan itu ada di dalam materi saya tentang strategi pemeliharaan peralatan kesehatan. Baik, berikutnya adalah peralatan elektromedik menengah. Di sini peralatan teknik elektromedik menengah seperti pasien monitor, ventilator, infus defibrilator, USG, biaya pemeliharaan bisa 4-6% dari nilai aset per tahun, memerlukan kalibrasi rutin dan pemeliharaan berkala oleh teknisi yang terlatih. Jadi harus dipahami semua oleh rekan-rekan kita semua. Berikutnya adalah peralatan teknologi tinggi. CT scan sebagai alat pencitraan diagnostik dengan canggih teknologi berbagai kondisi medis. MRI, LINAC, CAT lab itu teknologi tinggi dengan biaya 4% itu sesuatu yang tidak cukup, tidak mungkin. Sehingga bisa menjadi sampai 12%, 10% itu sudah sangat minimal. Ini realita, bukan berdasarkan teori. Coba Anda hitung lagi. Langkah berikutnya bagaimana infografis kategorinya dan presentase pemeliharaan. Yang paling logis di dalam pemetaannya adalah peralatan sederhana antara 2-4%, elektromedik menengah 4-6%, teknologi tinggi 6-12%. Sedangkan batas minimal secara regulasi 4% merupakan angka yang fleksibel. Anggaran diperlukan sesuai dengan kompleksitas alat. Jadi itu harus dipilah. Yang lebih penting lagi adalah Anda tahu berapa total aset yang harus Anda pelihara. Kategori pemeliharaannya, kategori teknologinya, kategori resikonya, kemudian lifetime alat, serta berapa umur teknis alat. Anda harus tahu, baru berbicara tentang biaya. Ini dibutuhkan buat Anda semua. Jadi tentunya beda antara timbangan, suction pump, lampu periksa, berbanding alat USG, ventilator, CT itu tentunya berbeda-beda. Baik, kita lihat lagi komponen biaya pemeliharaan preventif itu apa? Inspeksi rutin seperti pemeriksaan berkala untuk mendeteksi potensinya ada masalah sebelum terjadi kerusakan. Itu harus dipahami lagi. Pembersihan, menjaga kebersihan alat untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan komponen, pelumasan, perawatan bagian bergerak untuk mengurangi gesekan dan memperpanjang usia teknis. Yang tidak lupa adalah jadwal pemeliharaan berkala, perencanaan sistematik untuk memastikan semua alat terpelihara dengan baik. Tentunya Anda juga butuh perangkat, peralatan kerja, alat ukurnya apa, aplikasi sistemnya yang tepat, karena harus saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian komponen biaya pemeliharaan itu dari corrective maintenance, perbaikan kerusakan dan penggantian suku cadang yang rusak atau aus, mengembalikan fungsi alat kembali, kemampuannya menjadi berapa persen, lifetime alat sudah berapa persen, itu juga harus betul-betul dihitung di sana. Baik, kita lihat lagi komponen biaya pemeliharaan seperti biaya tenaga medis, teknisi internal rumah sakit, atau vendor yang mengerjakan. Jadi harus menangani pemeliharaan
dan perbaikan alat kesehatan. Berpotensi kerugian downtime-nya juga harus dihitung, waktu tidak beroperasinya berapa lama, multiplier efeknya apa, total loss-nya berapa selama downtime, itu juga harus diperhitungkan. Jadi tidak hanya semata-mata berapa butuh biaya yang dipelihara untuk memelihara berapa persen, tapi juga harus dihitung multiplier efeknya. Jika tidak dilakukan pemeliharaan, downtime-nya itu sangat berpengaruh terhadap suatu pendapatan. Itu gambarannya. Jadi diagram perbandingan presentasi biaya itu juga harus dihitung. Visualisasi perbandingan presentasi biaya pemeliharaan berdasarkan kategori itu juga harus dilihat. Tampilkan grafiknya, tampilkan multi-efeknya. Multiplier efeknya seperti apa, mana pekerjaan yang bisa dilakukan internal, mana yang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Anda pilih berdasarkan urgen, berdasarkan teknologi, berdasarkan pendapatan, berdasarkan resiko, berdasarkan usia alat. Itu harus Anda buat peta-peta atau grafik seperti itu. Jadi perspektif manajemen rumah sakit, jadi angka 4% sebagai baseline minimal sesuai regulasi PMK 15 tahun 2023. Perencanaan anggaran realisasi dalam rentang 4-12% sesuai kebutuhan dan kondisi alat. Fleksibilitas penganggaran berdasarkan kategori dan kondisi alat. Tentunya alat yang masih muda-muda, biaya pemeliharaan relatif lebih murah berbanding kebalik dengan peralatan yang sudah tua, biaya pemeliharaan tentunya lebih tinggi sementara produktivitasnya lebih rendah. Itu harus kita pahami. Kemudian praktek baik dalam manajemen pemeliharaan alat kesehatan. Evaluasi rutin lakukan dengan sistem yang sudah Anda rencanakan atau memang belum punya perencanaan, segera dilakukan. Inventaris, jadwal, hitung SDM, buat SOP-nya, kemudian logbook-nya, semua sekarang sudah menggunakan sistem digitalis. Semua harus jauh lebih bagus dari yang secara konvensional. Baik, kita lihat bagaimana studi kasus singkat pengelolaan alat pemeliharaan dari kondisi awal sampai hasil perbaikan. Evaluasi pada setiap akhir tahun. Hasilnya adalah seperti apa. Itu sebagai gambaran buat kita semua elektromedis Indonesia, khususnya IPSRS pada umumnya di Indonesia. Kesimpulannya adalah PMK 15 2023 menetapkan batas minimal. Angka 4% adalah baseline, bukan angka tetap. Sesuaikan dengan tipe dan kompleksitas alat. Rencanakan anggaran harus fleksibel. Evaluasi rutin, kebutuhan pemeliharaan, kolaborasi dengan teknis yang terpercaya. Itu harus kita lakukan. Baik, terima kasih buat teman-teman semua, senior kami, junior kami, IKATMI, IPSRS Indonesia, teknisi rumah sakit, teknisi perumah sakitan, butuh wawasan seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda dalam presentasi ini. Silahkan tanyakan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai pemeliharaan alat kesehatan bersama Kuat Supriyadi. Sampai jumpa, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.